tidak mau kalah. Suatu kali, Baginda Raja kedatangan dua orang tamu. Mereka berdua adalah seorang raja dari negeri tetangga. Pertemuan ketiga raja tersebut membahas mengenai kerjasama tentang perdagangan. Setelah perbincangan yang serius selesai, tibalah waktunya obrolan santai. Kalian tahu nggak, aku punya prajurit yang sangat pemberani. Mungkin prajurit kalian tidak ada yang sepemberani prajuritku, ujar raja pertama. Baginda Raja dan raja kedua pun penasaran. Mereka berdua lalu bertanya kepada raja pertama itu, "Sebenarnya prajuritmu sehebat apa?" Raja pertama pun menjawab, "Prajuritku, dia berani berenang di tengah kerumunan buaya yang sedang lapar dan dia berhasil selamat." "Oh, kalau cuma itu sih prajuritku nggak kalah berani," timpal raja kedua. "Aku pernah menyuruh prajuritku bertarung melawan 8 ekor singa. Yang ke-8 singa tersebut sedang kelaparan. Dia bertarung dengan tangan kosong dan dia berhasil menang. Sedangkan ke-8 singa tersebut mati mengenaskan." Balas raja kedua tak mau kalah. "Lalu bagaimana dengan paduka raja? Apakah paduka raja mempunyai prajurit yang pemberani?" tanya kedua raja tersebut kepada Baginda Raja. Sesaat Baginda Raja berpikir keras, jawaban apa yang harus ia berikan. Ia tak mungkin mengarang cerita bohong, karena Baginda Raja memang tak punya prajurit yang terbilang nekat dan pemberani, seperti prajuritnya kedua tamu raja tersebut. Tapi ia juga gengsi kalau prajuritnya dibilang penakut. Akhirnya terlintas di benak Baginda Raja sosok Abu Nawas. "Aku juga punya seseorang yang sangat pemberani, padahal ia bukan prajurit terlatih, apalagi ahli perang," jawab Baginda Raja. Kedua tamu raja itu pun heran dan kagum. "Betulkah paduka? Siapa dia?" tanya mereka berdua penasaran. "Dia adalah Abu Nawas. Sebagai buktinya, saya akan panggil orangnya kemari," balas Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Begitu memasuki aula kerajaan, Abu Nawas kaget. Ternyata Baginda Raja sedang menerima dua tamu raja dari negeri tetangga. "Abu Nawas, kesini, kemarilah," titah Baginda Raja. Abu Nawas segera mendekat dan memberikan salam hormat kepada rajanya. "Ampun paduka yang mulia, apa paduka nggak salah memanggil saya? Padahal kan paduka sedang menerima tamu." Jawab Abu Nawas. "Oh, tidak Abu Nawas, memang saya mengundangmu kembali," balas Raja. "Begini Abu Nawas, saya ada tugas penting untukmu, dan kamu tidak boleh menolak perintah saya," tukas Baginda Raja. "Baik paduka yang mulia, saya siap dengan perintah paduka," sahut Abu Nawas. "Kiranya tugas apa yang akan paduka berikan?" tanya Abu Nawas penasaran. "Saat ini juga aku perintahkan kamu terjun dari menara istana," titah Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas kaget dan heran, karena itu sama saja bunuh diri. "Apa saya tidak salah dengar paduka?" tanya Abu Nawas memastikan. "Tidak Abu Nawas, kamu tidak salah dengar," jawab Baginda Raja. "Saya disuruh terjun dari menara, sedangkan menara istana itu tingginya 50 meter. Dasar raja nggak punya otak," ujar Abu Nawas dengan nada sewot.
Melihat tingkah Abu Nawas ini, Baginda Raja seketika langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Abu Nawas semakin dibuatnya heran. Kenapa Paduka Raja justru malah tertawa? Padahal biasanya ia marah dan menghukum dirinya. Karena tak mau ambil pusing, Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan ruangan. Tuh, kalian lihat sendiri kan, ucap Baginda Raja kepada kedua tamunya. Apa kalian punya rakyat yang berani mengatai rajanya? Hanya rakyatku saja yang berani. Dan itu pun cuma satu, yaitu Abu Nawas, ujar Baginda Raja sambil terus tertawa. Melihat hal itu, kedua tamu raja tersebut hanya bisa melongo dan mengaku kalah. Abu Nawas dihukum minum air mendidih. Karena seringnya Abu Nawas melakukan kesalahan, ia kerap mendapat hukuman dari Baginda Raja. Tapi yang membuat Baginda Raja kesal, Abu Nawas selalu saja bisa lolos dari hukuman karena kecerdikannya. Dan kali ini Abu Nawas kembali melakukan kesalahan. Ia tertangkap basah oleh prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan sigap, para prajurit ini segera menangkap dan membawanya ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulangi. Tapi kali ini sudah tidak bisa ditolerir. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum, ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas hanya terdiam. Kepalanya tertunduk tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya? Tanya Baginda Raja kepada penasehat istana. Kemudian penasehat istana mengusulkan, bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih? Ternyata usulan tersebut langsung diterima Baginda Raja. Usulanmu bagus sekali. Saya setuju denganmu, kata Baginda Raja. Seketika Abu Nawas langsung pucat pasi, tubuhnya menjadi gemetaran. Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman, pinta Abu Nawas memelas. Keputusanku sudah bulat Abu Nawas dan tak bisa ditawar-tawar, balas Baginda Raja. Abu Nawas tak sanggup membayangkan betapa pedihnya rasa sakit yang akan ia alami, bahkan bisa berakibat kematian. Baiklah Paduka, kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan, ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas. Berpamitan? Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga, jelas Abu Nawas. Sontak Baginda Raja terkejut. Ia tak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas. Tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya? Itu tidak mungkin. Martabat saya sebagai raja akan jatuh, pikir Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu. Sekarang pulanglah. Tapi besok kamu harus sudah ada di sini, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu undur diri pamit pulang. Sesampainya di rumah,
Abu Nawas memberitahu istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan ia jalani. Itu sama saja dihukum mati. Mengapa Baginda Raja sekejam itu? Kata istrinya tak terima. Sudahlah wahai istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, saya harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku, tutur Abu Nawas. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut. Abu Nawas masih belum dapat memejamkan mata. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya. Namun, ia terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman. Saat Abu Nawas sedang memutar otaknya, tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap. Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku? Tanya Abu Nawas. Saya sudah menyiapkan sop panas di atas meja, tapi sepertinya sekarang sudah dingin, jawab sang istri. Sudah dingin? Memangnya kapan kamu membuat sopnya? Tanya Abu Nawas kembali. Tadi, sewaktu habis Isya. Ini kan sudah tengah malam. Jadi wajar kalau sopnya sudah dingin, kata sang istri menjelaskan. Mendengar itu, terbesitlah di otak Abu Nawas akan ide yang cemerlang. Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya, sebab ia tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya. Ia memberitahu mereka bahwa dirinya hari itu akan dihukum mati dan ia meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat mereka kaget. Ia tak menyangka Baginda Raja bisa setega itu. Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Kenapa tidak minta ampunan darinya? Tanya mereka. Biarlah, nasi sudah menjadi bubur. Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya, terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan didampingi keluarga dan para tetangga. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedih, Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka, Paduka jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya." Baginda Raja pun tidak keberatan akan hal itu. "Baiklah Abu Nawas, apakah kau siap menjalani hukuman?" Tanya Baginda Raja. "Saya siap Paduka. Silakan bawa kemari air mendidihnya," balas Abu Nawas. Lalu beberapa prajurit istana membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu Abu Nawas," titah Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, tapi sebelumnya izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangga," pinta Abu Nawas. "Oh, silakan saja Abu Nawas," ucap Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Tak terasa air mata Baginda Raja juga ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega, tapi ia tak mungkin membatalkan hukuman. Sang istri begitu erat memeluk Abu Nawas seakan-akan tidak ingin berpisah. Lalu Abu Nawas menghampiri satu persatu tetangganya. Ia menyampaikan permintaan maaf dan berpamitan. Karena banyaknya tetangga yang ikut hadir, tentu saja memakan waktu yang cukup lama. Hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana menjadi dingin.
Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia segera mengambil air di bejana dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas tidak mengalami suatu apapun, sebab air yang ada di dalam bejana sudah menjadi dingin. Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman. Izinkan saya pulang, pinta Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi bengong. "Hei Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu minum air mendidih?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka, tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air itu menjadi dingin. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan," jawab Abu Nawas. Berkat kecerdikannya inilah, akhirnya Abu Nawas kembali lolos dari hukuman maut. Ia pun dipersilahkan pulang oleh Baginda Raja bersama anak istri dan para tetangganya. Menembus hujan. Abu Nawas pernah menghancurkan barang-barang di istana tanpa bisa dicegah Baginda Raja. Keinginan raja untuk menangkap Abu Nawas dan menjebloskannya ke penjara begitu besar. Maka dibuatlah perintah agar Abu Nawas bisa dipersalahkan. Maka Baginda mengajak Abu Nawas berburu beruang. Abu Nawas tak berani menolak meskipun ia sangat takut pada beruang. Setelah persiapan dibuat, perburuan pun dimulai. Namun perjalanan menuju hutan itu rasa-rasanya akan terhalang karena tiba-tiba cuaca berubah mendung. Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas. "Tahukah engkau mengapa kupanggil menghadap?" tanya Baginda tanpa senyum. "Ampun Baginda, hamba belum tahu. Sebentar lagi akan turun hujan, tapi hutan masih jauh. Apapun yang terjadi, nanti saat tiba waktunya santap siang, kita harus berkumpul di peristirahatanku. Nah, demi kelancaran perjalanan, sekarang kita berpencar. Ingat, jangan sampai menghadiri santap siang dengan baju basah." Karena Raja Harun sengaja menjebak Abu Nawas, maka ia diberi kuda yang lamban. Sementara rombongan lainnya masing-masing menerima kuda yang sigap dan kuat. Maka seluruh rombongan pun mulai bergerak. Tak lama setelah rombongan berangkat, tiba-tiba turun hujan. Baginda dan rombongannya segera memacu kuda menuju tempat perlindungan terdekat. Meski kuda mereka lari secepat angin, nyatanya mereka semua tetap basah kuyup. Ketika waktu santap siang tiba, Baginda pun segera menuju tempat peristirahatan dengan baju basahnya. Sebelum baju Baginda dan para pengawalnya mengering, tiba-tiba Abu Nawas datang menyusul dengan kudanya. Baju Abu Nawas tak tampak basah, padahal kuda-kuda tercepat pun tak bisa menghindari hujan sederas itu. Raja Harun pun dibuat makin penasaran. Demi dapat mengalahkan Abu Nawas, pada perburuan hari kedua, Baginda Raja menukarkan kudanya dengan yang lamban. Sementara Abu Nawas kini memperoleh kuda yang mampu berlari cepat. Seperti sudah diduga sebelumnya, hujan turun lagi menghadang perjalanan para pemburu. Baginda dan para pengawal pun kontan basah kuyup karena kuda mereka memang tak bisa berlari kencang. Dan ketika tiba waktu untuk santap siang, Abu Nawas sudah berada di tempat peristirahatan menunggu kedatangan Baginda dan para pengawal. Saat mendatangi tempat makan, Baginda Raja keheranan menemukan Abu Nawas sudah santai dengan pakaiannya yang kering. "Terus terang saja, sebenarnya bagaimana caramu menghindari hujan?" tanya Baginda. "Caranya mudah saja, tuanku yang mulia," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Baik kemarin maupun hari ini, hamba sebenarnya tidak bisa menghindar dari hujan.
Rahasianya, begitu hujan turun, hamba langsung melepas pakaian dan melipatnya. Hamba menduduki pakaian ini agar tak kehujanan. Jadi hamba menembus hujan tanpa berpakaian. Mau tak mau Raja Harun al-Rasyid tersenyum mengakui kecerdikan Abu Nawas. Menanak nasi di atas pohon, cara Abu Nawas memperjuangkan keadilan bagi si miskin. Alkisah, ada seorang saudagar di Baghdad yang mempunyai sebuah kolam yang airnya terkenal sangat dingin. Konon, tidak seorang pun yang tahan berendam di dalamnya berlama-lama, apalagi hingga separuh malam. Siapa yang berani berendam semalam di kolamku, aku beri hadiah 10 ringgit, kata saudagar itu menyebar sayembara. Ajakan tersebut mengundang banyak orang untuk mencobanya. Namun, tidak ada yang tahan semalam. Paling lama hanya mampu sampai sepertiga malam. Pada suatu hari, datang seorang pengemis kepadanya. Maukah kamu berendam di dalam kolamku ini semalam? Jika kamu tahan, aku beri hadiah 10 ringgit, kata si saudagar. Baiklah, akan kucoba, jawab si pengemis. Kemudian dicelupkannya kedua tangan dan kakinya ke dalam kolam. Memang air kolam itu dingin sekali. Boleh juga, katanya kemudian. Kalau begitu, nanti malam kamu bisa berendam di situ, kata si saudagar. Menanti datangnya malam, si pengemis pulang dulu ingin memberitahu anak istrinya mengenai rencana berendam di kolam itu. Istriku, kata si pengemis sesampainya di rumah, bagaimana pendapatmu bila aku berendam semalam di kolam saudagar itu untuk mendapat uang 10 ringgit? Kalau kamu setuju, aku akan mencobanya. Setuju, jawab si istri mengiyakan. Moga-moga Tuhan menguatkan badanmu. Kemudian pengemis itu kembali ke rumah saudagar. Nanti malam jam 8 kamu boleh masuk ke kolamku dan boleh keluar jam 6 pagi, kata si saudagar. Jika tahan, akan kubayar upahmu. Setelah sampai waktunya, masuklah si pengemis ke dalam kolam. Hampir tengah malam ia kedinginan, sampai tidak tahan lagi dan ingin keluar. Tetapi karena mengharap uang upah 10 ringgit, ditahannya maksud itu sekuat tenaga. Ia kemudian berdoa kepada Tuhan agar airnya tidak terlalu dingin lagi. Ternyata doanya dikabulkan. Ia tidak merasa kedinginan lagi. Kira-kira jam 2 pagi anaknya datang menyusul. Ia khawatir, jangan-jangan bapaknya mati kedinginan. Hatinya sangat gembira ketika dilihat bapaknya masih hidup. Kemudian ia menyalakan api di tepi kolam dan menunggu sampai pagi. Siang harinya, pengemis itu bangkit dari kolam dan buru-buru menemui si saudagar untuk minta upahnya. Namun saudagar itu menolak membayar. Aku tidak mau membayar, karena anakmu membuat api di tepi kolam. Kamu pasti tidak kedinginan. Si pengemis tidak mau kalah. Panas api itu tidak sampai ke badan saya. Selain apinya jauh, saya kan berendam di air. Masa api bisa masuk ke dalam air? Aku tetap tidak mau membayar upahmu, kata saudagar itu ngotot. Sekarang terserah kamu, mau melapor atau berkelahi denganku. Aku tunggu. Dengan perasaan gondok, pengemis itu pulang ke rumah. Sudah kedinginan setengah mati, tidak dapat uang lagi, ucapnya dengan hati masyghul. Ia kemudian mengadukan penipuan itu kepada seorang hakim. Hakim itu malah membenarkan sikap sang saudagar.
Lantas ia berusaha menemui orang-orang besar lainnya untuk diajak bicara. Namun ia tetap disalahkan juga. "Kemana lagi aku akan mengadukan nasibku ini?" kata si pengemis dengan nada putus asa. "Ya Allah, Engkau jugalah yang tahu nasib hambamu ini. Mudah-mudahan tiap orang yang benar Engkau menangkan." Doa keluh kesahnya dalam hati. Ia pun berjalan mengikuti langkah kakinya dengan perasaan yang semakin dongkol. Di tengah kegalauannya itu, ia bertemu dengan Abu Nawas di sudut jalan. "Hai hamba Allah," tegur Abu Nawas, ketika melihat pengemis itu tampak sangat sedih. "Mengapa Anda kelihatan murung sekali, padahal udara sedemikian cerah?" "Memang benar, hamba sedang dirundung malang," jawab si pengemis. Lantas diceritakan musibah yang menimpa dirinya. "Jangan sedih lagi," kata Abu Nawas ringan. Begitu mendengar cerita si pengemis, "Insya Allah aku dapat membantu menyelesaikan masalahmu. Besok datanglah ke rumahku dan lihatlah caraku. Niscaya kamu menang dengan izin Allah." "Terima kasih banyak, Anda bersedia menolongku," kata si pengemis dengan mata berbinar. Lantas keduanya berpisah. Abu Nawas tidak pulang ke rumah, melainkan menghadap Baginda Sultan di istana. "Apa kabar, hai Abu Nawas?" sapa Baginda Sultan begitu melihat batang hidung Abu Nawas. "Ada masalah apa gerangan hari ini?" "Kabar baik, ya Tuanku Syah Alam," jawab Abu Nawas. "Jika tidak keberatan, Patik silahkan Baginda datang ke rumah Patik, sebab Patik punya hajat." "Kapan aku mesti datang ke rumahmu?" tanya Baginda Sultan. "Hari Senin jam 7 pagi, Tuanku," jawab Abu Nawas. "Baiklah," kata Sultan, "aku pasti datang ke rumahmu." Begitu keluar dari istana, Abu Nawas langsung ke rumah saudagar yang punya kolam. Kemudian ke rumah Tuan Hakim dan pembesar-pembesar lainnya yang pernah dihubungi oleh si pengemis. Kepada mereka Abu Nawas menyampaikan undangan untuk datang ke rumahnya Senin depan. Singkat cerita, hari Senin pun tiba. Sejak jam 7 pagi, rumah Abu Nawas telah penuh dengan tamu yang diundang, termasuk Baginda Sultan. Mereka duduk di permadani yang sebelumnya telah digelar oleh tuan rumah sesuai dengan pangkat dan kedudukan masing-masing. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas mohon kepada Sultan untuk pergi ke belakang rumah. Ia kemudian menggantung sebuah periuk besar pada sebuah pohon, menaruhnya di atas api. Tunggu punya tunggu, Abu Nawas tidak tampak batang hidungnya. Maka Sultan pun memanggil Abu Nawas. "Kemana gerangan si Abu Nawas? Sudah masakan nasinya atau belum?" gerutu Sultan. Rupanya gerutuan Sultan didengar oleh Abu Nawas. Ia pun menjawab, "Tunggulah sebentar lagi, Tuanku Syah Alam." Baginda pun bersabar dan duduk kembali. Namun ketika matahari telah sampai ke ubun-ubun, ternyata Abu Nawas tak juga muncul di hadapan para tamu. Perut Baginda yang buncit itu telah keroncongan. "Hai Abu Nawas, bagaimana dengan masakanmu itu? Aku sudah lapar," kata Baginda tak sabar. "Sebentar lagi ya Syah Alam," sahut tuan rumah. Baginda mencoba bersabar. Ia kemudian duduk kembali. Tetapi ketika waktu zuhur sudah hampir habis, tak juga ada hidangan yang keluar. Baginda tak sabar lagi. Ia pun menyusul Abu Nawas di belakang rumah, diikuti tamu-tamu lainnya. Mereka mau tahu apa sesungguhnya yang dikerjakan tuan rumah. Ternyata Abu Nawas sedang mengipas-ngipas api di tungkunya. "Hai Abu Nawas,
mengapa kamu membuat api di bawah pohon seperti itu?" tanya Baginda Sultan. Abu Nawas pun bangkit demi mendengar pertanyaan Baginda. "Ya Tuanku Syah Alam, hamba sedang memasak nasi. Sebentar lagi juga masak," jawabnya. "Memasak nasi?" tanya Baginda. "Mana periuknya?" "Ada Tuanku," jawab Abu Nawas sambil mengangkat mukanya ke atas. "Ada?" tanya Baginda keheranan. "Mana?" Ia mendongakkan wajahnya ke atas mengikuti telunjuk Abu Nawas. Tampak di atas sana sebuah periuk besar bergantung jauh dari tanah. "Hai Abu Nawas, sudah gilakah kamu?" tanya Sultan. "Memasak nasi bukan begitu caranya. Periuk di atas pohon, apinya di bawah. Kamu tunggu 10 hari pun beras itu tidak bakalan jadi nasi." Begini Baginda, Abu Nawas berusaha menjelaskan perbuatannya. Ada seorang pengemis berjanji dengan seorang saudagar. Pengemis itu disuruh berendam dalam kolam yang airnya sangat dingin dan akan diupah 10 ringgit jika mampu bertahan 1 malam. Si pengemis setuju karena mengharap upah 10 ringgit dan berhasil melaksanakan janjinya. Tapi si saudagar tidak mau membayar dengan alasan anak si pengemis membuat api di pinggir kolam. Lalu semuanya diceritakan kepada Sultan lengkap dengan sikap Tuan Hakim dan para pembesar yang membenarkan sikap si saudagar. "Itulah sebabnya Patik membuat seperti ini. Boro-boro nasi itu akan matang," sergas Sultan. "Airnya saja tidak bakal panas karena apinya terlalu jauh." "Demikian pula halnya si pengemis," kata Abu Nawas lagi. "Ia di dalam air dan anaknya membuat api di tanah jauh dari pinggir kolam. Tetapi saudagar itu mengatakan bahwa si pengemis tidak berendam di air karena ada api di pinggir kolam, sehingga air kolam jadi hangat. Saudagar itu wajahnya pucat pasi. Ia tidak dapat membantah kata-kata Abu Nawas. Begitu pula para pembesar itu, karena memang demikian adanya. Sekarang aku ambil keputusan begini," kata Sultan. "Saudagar itu harus membayar si pengemis 100 dirham dan dihukum selama 1 bulan karena telah berbuat salah kepada orang miskin. Hakim dan orang-orang pembesar dihukum 4 hari karena berbuat tidak adil dan menyalahkan orang yang benar." Saat itu juga si pengemis memperoleh uangnya dari si saudagar. Setelah menyampaikan hormat kepada Sultan dan memberi salam kepada Abu Nawas, ia pun pulang dengan riangnya. Sultan kemudian memerintah menterinya untuk memenjarakan saudagar dan para pembesar, sebelum akhirnya kembali ke istana dalam keadaan lapar dan dahaga. Akan halnya Abu Nawas, ia pun sebenarnya perutnya keroncongan dan kehausan. Abu Nawas membagi 5 butir telur untuk 3 orang secara adil tanpa dipecah. Pada saat pertama kali dipanggil ke istana, Abu Nawas mendapat pertanyaan sulit dari Raja Harun. Namun karena kecerdasannya, Abu Nawas sukses menjawab pertanyaan itu dan dia pun akhirnya mendapatkan hadiah. Kabar kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas kian tersebar di seluruh negeri Baghdad. Cara menyelesaikan masalah Abu Nawas sangat nyeleneh, namun selalu memberikan keputusan yang adil. Nama Abu Nawas pun sampai ke istana hingga ke telinga Raja Harun ar-Rasyid. Suatu hari, Raja Harun mengumpulkan semua menterinya di istana dan menanyakan soal Abu Nawas. "Apakah kalian sudah mendengar nama Abu Nawas?" tanya Raja Harun mengawali pembicaraan. Seketika itu pula,
Seluruh menteri yang hadir berdiri sambil menundukkan kepala pertanda bahwa mereka juga mendengar nama Abu Nawas. "Apakah kalian tahu di mana Abu Nawas tinggal?" tanya raja lagi. Kemudian salah satu menteri maju dan mengungkapkan bahwa dia tahu di mana Abu Nawas tinggal. "Hamba tahu di mana Abu Nawas tinggal, wahai paduka yang mulia," kata menteri itu. Saat itu juga rasa penasaran Raja Harun ingin mengetahui Abu Nawas kian besar. Dia kemudian memerintahkan pengawal untuk mempersiapkan kuda menuju rumah Abu Nawas. Rombongan Raja Harun pun berangkat dan membuat heboh para tetangga di sekitar rumah Abu Nawas. Sementara itu, Abu Nawas masih terlihat santai di rumahnya dengan handuk masih melilit karena mau mandi. Tak lama kemudian, pengawal kerajaan beserta Raja Harun datang dan Abu Nawas langsung melilitkan handuknya di kepala layaknya sorban. Melihat penampilan Abu Nawas yang nyeleneh membuat sang raja menahan tawanya. "Siapa kamu?" kata Raja Harun kepada Abu Nawas. Kemudian salah satu pengawal kerajaan berbisik kepada Raja Harun bahwa orang itulah yang bernama Abu Nawas. Namun Abu Nawas justru menjawab pertanyaan raja dengan nyeleneh. "Saya adalah dewa bumi," kata Abu Nawas. Mendapat jawaban itu, Raja Harun kemudian meladeni dengan pertanyaan nyeleneh juga kepada Abu Nawas. "Jika kamu memang dewa bumi, tolong besarkan bentuk mata para pengawalku yang sipit ini," kata Raja Harun. Abu Nawas yang cerdik tak mau kalah. Dia kemudian langsung memberikan jawaban yang membuat raja kagum. "Ampun Baginda Raja, untuk membesarkan bentuk mata prajurit Baginda, itu adalah tugas Dewa Langit. Saya ini Dewa Bumi dan hanya bertugas bagian pusar ke bawah. Sedangkan pusar ke atas, itu tugas Dewa Langit," kata Abu Nawas. Sang raja pun tertawa dengan jawaban itu dan mengundang Abu Nawas untuk datang ke istananya. Begitu tiba di istana, Abu Nawas diajak masuk ke ruangan sang raja, yang di situ hanya ada dia berdua. Tak lama kemudian datang istri raja atau permaisuri membawa 5 butir telur. Saat itu juga terlintas di pikiran raja untuk memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, tolong bagi 5 butir telur ini kepada 3 orang, Abu Nawas, raja, dan permaisurinya secara adil, tapi tanpa dipecah," kata Raja Harun. Tentu saja pertanyaan itu membuat Abu Nawas harus berpikir keras. Namun karena dia cerdas, pertanyaan itu pun langsung dijawab oleh Abu Nawas. "1 telur untuk Baginda, karena Baginda Raja sudah memiliki 2 telur. Kemudian 1 telur untuk saya, karena saya juga sudah punya 2 telur. Terakhir untuk permaisuri 3 telur, karena beliau sama sekali tidak punya telur," kata Abu Nawas. Mendapat jawaban itu, sang raja sejenak berpikir sambil melihat ke bawah. Kemudian dia pun mengerti maksud jawaban Abu Nawas dan membuatnya tertawa terbahak-bahak. "Kamu memang cerdas. Sebagai imbalan atas jawabanmu yang cerdas, aku berikan hadiah uang untukmu," ungkap Raja Harun, tak berhenti tertawa. Sejak saat itu, Abu Nawas selalu diundang Raja Harun untuk menemaninya sekaligus memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya.
Alkisah, Abu Nawas diutus Baginda Raja supaya meninjau asrama penampungan orang-orang gila. Tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan mereka. Sesampainya di sana, Abu Nawas melihat di antara mereka terdapat seorang pemuda ganteng. Penampilannya bersih, tidak mencerminkan seperti orang gila. Merasa si pemuda diperhatikan terus, ia pun menghampiri Abu Nawas. "Hai Tuan, saya ingin mengajukan pertanyaan," kata si pemuda. "Oh, silahkan," balas Abu Nawas. "Kapankah seorang yang tidur bisa menikmati tidurnya?" tanya si pemuda. "Ketika dia bangun dari tidurnya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana dia dapat menikmati tidur padahal ia sudah bangun?" tanya pemuda itu kembali. "Ya, kelezatan tidur itu sebelum dia tidur," jawab Abu Nawas. Namun pemuda itu kemudian bertanya lagi, "Bagaimana dapat menikmati kelezatan tidur sedangkan dia belum tidur?" Abu Nawas menjawab, "Kelezatan dan kenikmatan tidur saat dia tidur." Mendengar jawaban Abu Nawas, pemuda gila itu merasa tidak puas. Ia pun lantas berkata, "Orang yang sedang tidur tidak bisa merasakan sesuatu. Bagaimana bisa orang yang tidak sadar bisa merasakan sesuatu?" Abu Nawas terbengong mendengar jawaban pemuda itu. Kali ini ia tidak bisa menjawab pertanyaan si pemuda. Abu Nawas pun lalu bersumpah tidak akan lagi berdebat dengan orang gila. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas menghadiri sebuah pesta pernikahan. Di pesta itu, Abu Nawas disambut penuh hormat dan dipersilahkan duduk di depan meja yang penuh dengan hidangan. Tidak lama kemudian, datanglah kawan Abu Nawas yang terkenal rakus. Ia langsung duduk di samping Abu Nawas dan memakan hidangan yang ada di depannya. Abu Nawas terus memperhatikan kawannya itu. "Ini orang rakus sekali, hampir semua hidangan dimakannya," gerutu Abu Nawas. Di samping makan sebanyak-banyaknya, kawannya Abu Nawas itu sibuk pula mengisi kantong bajunya dengan makanan. Melihat kerakusan kawannya tersebut, Abu Nawas timbul ide untuk mengerjainya. Ia lalu mengambil teko yang penuh berisi air. Diam-diam Abu Nawas menuangkan air teko tersebut ke kantong baju kawannya. Tentu saja kawannya itu terkejut dan berteriak, "Hei Abu Nawas, kamu gila ya? Masa kantong bajuku kau tuangi air?" bentak kawannya. "Maaf kawan, aku tidak bermaksud jahat," tutur Abu Nawas. "Jelas-jelas kamu berbuat jahat padaku. Kau ingin mempermalukan aku ya?" kata kawannya semakin geram. "Sekali lagi saya mohon maaf kawan, saya tidak ada niatan untuk mempermalukanmu. Tapi tadi kulihat betapa banyak makanan yang ditelan oleh kantong bajumu. Saya khawatir dia akan haus. Karena itu kuberi minum secukupnya," ujar Abu Nawas. Semua tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal mendengar perkataan Abu Nawas. Sementara kawannya itu langsung meninggalkan pesta dengan menahan rasa malu. Kisah selanjutnya. Ada kisah menarik tentang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Beliau pernah diajari sebuah doa oleh setan. Doa tersebut untuk menjaga dirinya dari gangguan setan. Peristiwa ini terjadi saat Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah menjaga gudang, di mana gudang tersebut berisi harta zakat Ramadan. Pada suatu malam, saat beliau berjaga, ada seorang pencuri sedang mengendap-endap hendak mencuri harta yang ada di gudang. Namun aksinya ini keburu diketahui.
Abu Hurairah pun segera menangkapnya. "Akan aku adukan perbuatanmu kepada Rasulullah," ancam Abu Hurairah. Pencuri itu dengan wajah memelas berkata, "Lepaskan saya, Tuan. Keluarga saya sedang kesusahan, jadi saya terpaksa mencuri." Karena kasihan, Abu Hurairah pun melepaskannya dan membiarkan si pencuri itu pergi. Esok paginya, Abu Hurairah ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Abu Hurairah, apa yang kau lakukan dengan tawananmu tadi malam?" Abu Hurairah menjawab, "Saya melepaskannya karena kasihan. Dia mengaku terpaksa mencuri karena keluarganya dalam kesusahan." Rasulullah pun kembali berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya ia telah berbohong kepadamu dan ia pasti akan kembali." Mendengar itu, Abu Hurairah pun kemudian bersiap untuk mengintai pencuri tersebut. Ternyata benar apa yang dikatakan Rasulullah. Pencuri itu datang lagi untuk mengambil harta zakat. Saat si pencuri ditangkap, ia kembali berkata dengan nada memelas, "Lepaskan aku, Tuan. Sesungguhnya aku sedang membutuhkan dan aku mempunyai tanggungan keluarga. Aku berjanji tidak akan mengulangi." Abu Hurairah pun kemudian kembali melepaskannya. Di pagi harinya Rasulullah bertanya lagi, "Wahai Abu Hurairah, apa yang kau lakukan dengan tawananmu tadi malam?" Abu Hurairah menjawab, "Saya melepaskannya karena kasihan, dan ia juga berjanji katanya tidak akan mengulanginya." "Wahai Abu Hurairah, ketahuilah, sesungguhnya ia telah berbohong kepadamu, dan ia pasti akan kembali," ujar Rasulullah. Dan benar saja, saat malam tiba, si pencuri kembali melakukan aksinya. Abu Hurairah pun langsung menangkapnya. Untuk kali ini beliau akan bersikap tegas dan tak akan lagi mempercayai alasannya. "Hei pencuri, ini adalah yang terakhir dan ketiga kalinya. Kemarin kau berjanji tidak akan mengulangi lagi, tapi ternyata kamu mengulanginya," bentak Abu Hurairah. "Lepaskan aku, nanti aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberimu manfaat," kata si pencuri. "Apa itu?" tanya Abu Hurairah penasaran. "Saat kau hendak tidur, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan menjagamu sampai pagi dan tidak ada satupun setan yang bisa mendekatimu," kata si pencuri memberitahu. Abu Hurairah pun melepaskannya dan membiarkan si pencuri pergi. Lalu di pagi harinya Rasulullah kembali bertanya kepada Abu Hurairah, "Apa yang dilakukan tawananmu tadi?" Tanya Rasulullah. "Saya melepaskannya, tapi si pencuri mengajarkan aku bacaan yang menurutnya akan Allah jadikan bermanfaat terhadapku, maka aku pun melepaskannya," jawab Abu Hurairah. "Apa itu?" tanya Rasulullah. "Saat kau hendak tidur, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan menjagamu sampai pagi dan tidak ada satupun setan yang bisa mendekatimu," jawab Abu Hurairah. Kali ini yang dikatakannya adalah benar, meskipun dia sebenarnya adalah pendusta. Kata Rasulullah, "Tahukah engkau, wahai Abu Hurairah, siapa pencuri yang 3 malam berturut-turut kau tangkap itu?" tanya Rasulullah. "Saya tidak tahu, wahai Rasulullah," jawab Abu Hurairah. "Dia adalah setan yang menjelma sebagai pencuri," kata Rasulullah memberitahu. Kisah ini terdapat dalam hadis Sahih Bukhari yang langsung diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah. Wallahu a'lam bishawab. Duduk di singgasana raja. Kecerdikan akal dan pikiran Abu Nawas
sudah tersebar di seluruh penjuru kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid. Bahkan raja sendiri pun mengakui kehebatan Abu Nawas hingga mengajaknya tinggal di istana. Raja Harun telah memberikan kebebasan kepada Abu Nawas untuk keluar masuk istana tanpa prosedur yang berbelit. Dengan hadirnya Abu Nawas di istana, maka raja dapat setiap saat meminta pertimbangan, pendapat kepada Abu Nawas dalam setiap keputusannya sebagai penasehat kerajaan. Namun, tampaknya kali ini Abu Nawas mulai bosan tinggal di istana. Ia tidak terbiasa hidup berfoya-foya. Meskipun semua yang diinginkan selalu tersedia, namun Abu Nawas memilih ingin tinggal di luar istana. Ia rindu sekali untuk menggarap sawah dan merawat hewan ternaknya. Dari sinilah kemudian muncul dalam pikiran Abu Nawas untuk keluar dari istana. Diputarlah otaknya untuk mencari alasan agar ia bisa keluar. Setelah semalaman dipikirkan, Abu Nawas menemukan cara jitu untuk keluar dari lingkungan istana. Pada keesokan harinya, ia sengaja bangun pagi-pagi sekali, kemudian pergi ke ruang utama istana. Saat itu suasana masih sepi, hanya terdapat beberapa pengawal. Raja Harun sendiri masih terbaring di tempat tidurnya. Pada saat itulah Abu Nawas mendekati singgasana raja dan mendudukinya. Tak hanya itu saja, Abu Nawas juga mengangkat kaki dan menyilangkan salah satu kakinya, seolah-olah dialah rajanya. Melihat kejadian itu, beberapa pengawal kerajaan terpaksa menangkap Abu Nawas. Mereka menilai bahwa siapapun tidak berhak duduk di singgasana raja kecuali Raja Harun sendiri. Barang siapa yang menempati tahta raja termasuk dalam kejahatan yang besar dan hukuman mati yang diberikan. Para pengawal menangkap Abu Nawas kemudian menyeretnya turun dari tahta dan memukulinya. Mendengar teriakan Abu Nawas yang kesakitan, raja menjadi terbangun dan menghampirinya. "Wahai pengawal, apa yang kalian lakukan?" tanya raja. "Ampun Baginda, Abu Nawas telah lancang duduk di singgasana paduka. Kami terpaksa menyeret dan memukulinya," jawab salah seorang pengawal. Sesaat setelah itu, Abu Nawas tiba-tiba saja menangis. Tangisannya sengaja ia buat kencang sekali sehingga banyak menyita perhatian penduduk istana lainnya. "Benarkah yang dikatakan pengawal itu, wahai Abu Nawas?" kata Raja Harun. "Benar, Paduka," jawab Abu Nawas. Raja sangat terkejut dengan penuturan Abu Nawas itu. Jika sesuai peraturan yang ada, Abu Nawas akan dikenai hukuman mati. Namun, Raja Harun tak sampai hati melaksanakannya, mengingat begitu banyak jasa yang diberikan Abu Nawas kepada kerajaan. "Sudahlah, tak usah menangis. Jangan khawatir, aku tidak akan menghukummu. Cepat hapus air matamu," ucap sang raja. "Wahai Baginda, bukan pukulan mereka yang membuatku menangis. Aku menangis karena kasihan terhadap paduka," kata Abu Nawas yang membuat raja tercengang oleh ucapan itu. "Engkau mengasihaniku?" tanya Raja Harun. "Mengapa engkau harus menangisiku?" kata raja lagi. Abu Nawas menjawab, "Wahai raja, aku cuma duduk di tahtamu sekali, tapi mereka telah memukuliku dengan begitu keras. Apalagi paduka.
Paduka telah menduduki tahta selama 20 tahun. Pukulan seperti apa yang akan Paduka terima? Aku menangis karena memikirkan nasib Paduka yang malang, jawab Abu Nawas. Jawaban itu membuat raja tak bisa berbuat apa-apa. Ia tak menyangka Abu Nawas menjual harga dirinya di depan banyak pengawal. Oleh karena itu, Raja Harun hanya menghukum Abu Nawas untuk dikeluarkan dari istana. Baiklah jika demikian, mulai detik ini kamu harus keluar dari istanaku, kata raja sedikit geram. Terima kasih Paduka, memang itulah yang saya kehendaki, balas Abu Nawas sambil menyalami Raja Harun untuk kemudian pamit keluar dari istana. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menjawab dan memecahkan teka-teki. Hidup di masa Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas lebih dikenal sebagai seorang penyair. Selain itu, Abu Nawas juga terkenal jenaka dan konyol. Namun, di balik kekonyolannya, Abu Nawas adalah sosok yang cerdas dan religius. Suatu ketika, kota Baghdad kedatangan orang asing yang bikin gaduh warga kota. Tiba-tiba orang asing tersebut mengaku bahwa dirinya tidak mempercayai adanya Tuhan. Tak hanya itu, dia juga menantang orang-orang Muslim berdebat mengenai adanya Tuhan. Kegaduhan akibat orang asing itu sampai ke telinga baginda Raja Harun ar-Rasyid. Dinilai membuat resah masyarakat, akhirnya orang asing tersebut dipanggil ke istana oleh baginda Raja. Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami? Tanya baginda Raja dengan tegas. Bukan menjawab, orang asing ini malah menantang. Untuk apa mengaku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku? Kata dia. Kemudian baginda Raja bertanya kembali tentang kepercayaan orang asing itu kepada Tuhan. Dengan tegas orang itu menjawab bahwa dirinya tidak percaya adanya Tuhan dan tidak percaya adanya akhirat. Tapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan. Berarti keyakinan kita berbeda. Jadi jangan ganggu rakyatku, kata baginda Raja. Namun orang asing itu malah mengajukan pertanyaan yang harus dijawab. Baginda Raja pun mempersilahkan. Orang Islam meyakini bahwa dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah. Lalu siapakah yang menciptakan Tuhan? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Tanya orang tak dikenal itu. Sebenarnya Raja Harun ar-Rasyid bisa saja menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran. Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan, maka jawabannya harus dengan logika. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada baginda Raja, Paduka, kalau soal beginian serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa mematahkan argumen orang itu, baginda, kata sang menteri. Raja menyetujui usulan menterinya, maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap baginda Raja. Ia lalu dipersilahkan duduk di sampingnya. Ada apa Paduka? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan. Dan dia mengajukan pertanyaan, tapi jawabannya harus masuk akal, ujar baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menatap orang asing tersebut. Oh, ini orangnya yang bikin gempar kota Baghdad.
gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas kemudian menghampiri orang asing itu dan duduk tepat di hadapannya. "Silahkan, apa yang ingin kau tanyakan?" kata Abu Nawas. Dengan penuh kesombongan, orang asing tersebut memulai pertanyaannya. "Anda sebagai orang Muslim tentu percaya bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan?" kata dia. "Iya, tentu saja saya percaya," jawab Abu Nawas. "Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya?" tanya orang asing tadi. "Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah, Tuhan saya," jawab Abu Nawas. "Oh, baiklah. Lalu, siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan?" kata orang tadi. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata, "Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1, kata Abu Nawas. "Sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa?" kata Abu Nawas, mengajukan pertanyaan. "Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1, jawab orang tersebut. "Tepat sekali. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas lagi. "Angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1, jawab orang itu. "Benar sekali. Sekarang, kalau angka 1 sendiri berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas lagi. Orang asing itu kaget dengan pertanyaan tersebut. Dia hanya terdiam tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata kembali sebagai berikut. "Pada intinya, semua angka pasti ada awalnya. Entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah," kata Abu Nawas. "Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu ada. Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya," tambah Abu Nawas lagi. Orang asing itu pun langsung terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. "Untuk jawabanmu atas pertanyaanku masuk akal," kata orang asing tersebut. Jawaban Abu Nawas tentang siapa yang menciptakan Tuhan membuat lawan bicaranya terdiam. Raja Harun ar-Rasyid pun kagum atas jawaban cerdas sang sufi.